Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani. 6 provinsi prioritas adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Operasi dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara, baik itu melalui patroli udara, waterbombing, dan OMC sesuai kondisi meteorologis dan kebutuhan lapangan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bertolak ke Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk melakukan pengecekan langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan, memimpin rapat, serta memberikan instruksi cepat untuk percepatan pemadaman karhutla serentak di seluruh wilayah Kalimantan yang terdampak. Adapun arahan Presiden untuk penanganan karhutla antara lain penambahan helikopter waterbombing sebanyak 17 helikopter untuk melengkapi armada Satgas Udara yang telah siap di Kalimantan. Penambahan mesin pompa dan pipa di seluruh kabupaten kota terdampak. Pengerahan 3 batalion atau sekitar 1.500 prajurit TNI beserta alat pemadam perorangan untuk membantu pemadaman api di titik-titik yang tersebar. Penindakan tegas kepada pembakar lahan yang terbukti melanggar hukum, serta penambahan tenaga kesehatan, penanganan masalah kesehatan, dan edukasi kepada warga terkait karhutla. Kami sampaikan situasi di Kalimantan Barat. Pemantauan hotspot selama 24 jam berdasarkan satelit NASA NOAA-20, NASA SNPP, dan Terra Aqua terdeteksi 273 hotspot dengan kepercayaan tinggi dan 2.420 kepercayaan menengah dan 81 hotspot kepercayaan rendah. Luas indikatif lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Barat per 19 Agustus tercatat 38.310 hektar. Kualitas udara berdasarkan BMKG umumnya berada pada kategori tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 1 km di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Ketapang akibat kabut asap. BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas hujan ringan di sebagian Kalimantan Barat pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2026, namun potensi kemudahan terjadinya karhutla masih perlu diwaspadai pada periode 2023 sampai 2029 Agustus 2026. Operasi Satgas Darat, personil dikerahkan sebanyak 10.010 personil yang sudah dikerahkan, baik dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur lainnya untuk pemadaman dan pendinginan. Sedangkan melalui udara, operasi udara telah dibantu patroli udara sebanyak 11 unit, dengan patroli untuk kepentingan patroli udara sebanyak 3 unit, heli waterbombing 5 unit, dan potensi penambahan 3 unit. OMC sedang berlangsung pada tanggal 22 sampai 23 Agustus karena adanya potensi awan hujan pada periode tersebut. Ketersediaan armada tersebut terdiri dari 2 patroli udara, 5 waterbombing, dan 1 pesawat OMC. Melihat adanya potensi pertumbuhan awan di wilayah Kalimantan Barat, akan dilakukan operasi modifikasi cuaca. Hasil citra satelit terjadi kenaikan
jumlah hotspot dengan kepercayaan tingkat tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Namun data hotspot perlu dikonfirmasi dari hasil peninjauan lapangan dan pemantauan patroli udara. Kegiatan operasi udara maupun operasi darat terus dioptimalkan untuk mencegah dan mengantisipasi meluasnya karhutla. Operasi dilaksanakan dengan baik melalui kolaborasi antara Satgas Udara dan Satgas Darat. Sinergi kedua unsur berjalan efektif untuk mendukung pelaksanaan penanganan di lapangan. Satgas Udara dan Satgas Darat terus melakukan koordinasi serta penanganan secara terpadu pada titik-titik yang masih memerlukan pemadaman dengan memprioritaskan wilayah pemukiman dan area berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Langkah penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di Dinas Lingkungan Hidup bersama instansi terkait di Kalimantan Barat mencakup pengawasan kepatuhan korporasi, penyegelan lokasi lahan terbakar, penerapan sanksi administratif, hingga evaluasi dan ancaman pencabutan izin usaha bagi pelaku pembakaran. Izin usaha PBPH yang sudah dilakukan pengawasan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau. Kita ke Kalimantan Tengah, di mana situasi umum berdasarkan pantauan satelit sampai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat 2.479 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium hingga tinggi. Luas lahan terbakar sebesar 7.634 hektar dengan jarak pandang di Bandara Cilik Riwut di atas 9 km. Untuk operasi darat, personel dikerahkan sebanyak 10.700 personil yang sudah dikerahkan baik dari TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, BPBD, swasta dan unsur lainnya untuk pemadaman dan pendinginan. Di tahun 2026 ini BPP telah mendukung peralatan Satgas berupa 123 unit pompa, 5 unit motor trail karhutla, 133 set APD, 29 unit tangki water storage, dan peralatan pendukung lainnya. Untuk operasi udara, terdapat 10 pesawat yang terdiri dari untuk patroli udara 3 unit, di mana 1 helibel, 1 karavan berfungsi untuk patroli dan OMC dan penambahan 1 patrol. Untuk waterbombing ada 7 unit, 1 unit existing saat ini dan akan penambahan 1 unit lagi. OMC dilakukan pada tanggal 16 sampai 30 Juni 2026 yang lalu, kemudian dilakukan juga 30 Juli sampai 4 Agustus 2026 yang lalu, dan 11 Agustus sampai 15 Agustus 2026, dan semuanya itu telah dioperasikan. Titik api jauh dari sumber api. Dapat kami sampaikan bahwa beberapa titik api jauh dari sumber air, dan sumber air yang digunakan untuk pemadaman mulai mengering. Saat ini tim darat membuat sedot kanal dari Sungai Kahayang sepanjang 1,8 km dengan lebar 4 meter dan dalam 2 meter yang berfungsi untuk mengalirkan sumber air bagi Satgas Darat. Dilakukan juga penyekatan supaya kepala api tidak melebar ke Kecamatan Jiberan. Untuk Kalimantan Selatan, operasi Satgas Darat dengan mengerahkan 9.800 personil. Pada tahun 2026 ini BNPB telah mendukung peralatan Satgas Darat berupa 8 unit pompa, 6 roll selang, 6 unit motor, 3 unit tenda pengungsi, 4 unit water tank portable, 20 set APD karhutla, 6 unit SCBA,
10 unit hidran, dan 10 unit kartu perdana paket data. Luas lahan terbakar sebanyak 8.620 hektar. Untuk operasi udara, terdapat 9 pesawat yang dioperasikan. Untuk patroli udara 3 unit, 1 heli Bell, 1 karavan yang berfungsi untuk patroli, dan EOMC berpotensi penambahan 1 lagi. Untuk heli waterbombing, ada 4 existing dan berpotensi menambah 2 unit helikopter. Untuk OMC, belum bisa dilakukan karena belum ada pertumbuhan awan. Poin-poin yang perlu kami sampaikan, saat ini situasi di Kalimantan Selatan terkendali, Satgas Darat bekerja 24 jam, wilayah ring 1, di mana di Kabupaten Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala. Penambahan Satgas Darat dari dunia usaha, 7 perusahaan di Kalsel yang dikerahkan untuk mengerahkan personil pemadam mendarat, di mana tiap perusahaan mengirimkan 10 orang. Bukan hanya dukungan personil, tetapi juga diperoleh dukungan peralatan. Kendala yang lain adalah angin kencang, sehingga membuat api cepat meluas dan sumber air terbatas. Upaya memaksimalkan Satgas Darat dengan memperbanyak operasional mobil tangki air. Beberapa titik di beberapa titik di Kalimantan Selatan, lahan yang terbakar telah berhasil dipadamkan dan pembasahan. Tetapi beberapa hari selanjutnya kembali muncul api. Sumber air sangat terbatas, mengingat saat ini masih pada musim kering. Pemadaman menggunakan tangki air yang diangkut truk dan sumber air dari hidran untuk wilayah Banjarbaru. Sebagian besar titik karhutla berada di lahan gambut sehingga sulit untuk dipadamkan. Operasi modifikasi cuaca dan hujan salah satu faktor utama untuk dapat memadamkan lahan terbakar. Titik api jauh dari sumber air yang digunakan untuk pemadaman mulai mengering. Pada hari ini di Sumatera Selatan dapat kami sampaikan lokasi kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.926 hektar, dan BMKG memprediksi 7 hari ke depan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pada tanggal 20 sampai 26 Agustus, cerah berawan. Prediksi curah hujan akan dimulai pada bulan Agustus 2026 dengan kategori rendah, kualitas udara umumnya kategori sedang hingga tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km. Potensi tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah wilayah Provinsi Sulawesi Sumatera Selatan pada tanggal 22 Agustus 2026 sebagian besar berada pada kategori mudah terbakar. Operasi Satgas Darat mengerahkan 11.567 personil yang sudah dikerahkan. Tahun ini BNPB telah mendukung peralatan Satgas berupa 7 unit kendaraan operasional, 17 peralatan pemadaman, 20 flexible tank, APD, dan peralatan personil 170 set. Luas lahan terbakar adalah 1.926 hektar. Tidak ada penambahan hari ini dari hari kemarin. Operasi udara menggunakan 9 unit, di mana patroli udara 2 unit, 1 heli dan 1 karavan untuk berfungsi OMC. Kemudian untuk heli waterbombing 7 unit, 2 Sikorsky, 3 unit heli Mi-8 dan 1 Super Puma dan 1 heli waterbombing. OMC yang pernah dilakukan pada tanggal 5 sampai 15 Mei 2026, 4 Agustus sampai 10 Agustus 2026 dan telah sukses dilaksanakan.
Oh boy. Oh, oi, oi. Kendala di lapangan untuk operasi darat, tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api. Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket waterbombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot. Angin di sekitar fire spot bertiup kencang sehingga menyulitkan untuk manuver helikopter. Kondisi jarak pandang yang terbatas. Untuk Provinsi Riau, situasi saat ini bahwa dari pantau 24 jam, terdapat 150 hotspot dengan 8 hotspot kepercayaan tinggi. Luas lahan terbakar provinsi tersebut sebesar 379 hektar. Perkiraan cuaca sebesar perkiraan cuaca secara umum cerah hingga berawan. Tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah provinsi cerah secara umum berada pada kategori mudah, sehingga kecuali di sungai penuh dengan kategori aman. Kualitas udara di kota sangat berkategori sedang. Adapun personil dikerahkan 17.764 orang. Luas yang terbakar sebanyak 16.000 hektar, 277 hektar. Hari ini ada penambahan 12 hektar. Patroli udara sebanyak 2 unit. Waterbombing sebelumnya 5 unit. Hari ini 4 unit karena 1 unit dimobilisasi ke provinsi lain. OMC tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya potensi hujan. Sekarang di Provinsi Jambi, personil yang dikerahkan di Satgas Darat ada 5.816 personil. Dan sudah pernah dilakukan waterbombing sebelumnya pada tanggal 21 Agustus. Dan untuk lahan terbakar sebanyak 658 hektar. Operasi udara melibatkan 6 unit pesawat udara. 2 diantaranya adalah untuk patroli, 4 adalah waterbombing. Sedangkan OMC yang pernah dilakukan adalah sebanyak 3 sampai 12 Juni 2026. Titik api jauh dari sumber air dan sumber air yang digunakan saat ini sudah mulai mengering. Dapat kami sampaikan poin-poin umum adalah bahwa heli waterbombing bukan merupakan operasi utama, hanya merupakan pendukung operasi darat. BNPB menyiagakan armada OMC dan stok bahan semai di setiap wilayah sehingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika ada informasi ketersediaan awan hujan, diharapkan Forkopimda bisa mengoptimalkan dan mendukung sumber daya personil dan alat peralatan perangkat untuk penguatan Satgas Darat. Pemerintah akan mendukung logistik alat peralatan Satgas Darat seperti selang panjang, fleksibel tank, pompa jingjing, sumur bor dangkal. Himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, hendaklah memakai masker. Kami juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah, dan pastikan saat membuang puntung rokok, baranya sudah padam. Penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan menjadi kewenangan Satgas Penegakan Hukum Karhutla.
yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Jaksa Agung. Demikian yang bisa kami sampaikan.